Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Gita di sini, tentunya di kelas Miss Gita. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini dan hari-hari seterusnya dalam keadaan sehat walafiat selalu. Nah, kali ini di kelas Miss Gita akan membahas tentang organ pernafasan pada manusia. Seperti apa? Tonton terus videonya sampai habis ya. Teman-teman, apa sih itu bernafas? Kita setiap hari bernafas kan? Apa jadinya kalau kita tidak bernafas? Wah, bahaya sekali kalau kita tidak bernafas. Siapa di sini yang tahu apa sih itu bernafas? Ya, bernafas adalah menghirup oksigen dari udara di lingkungan sekitar, serta mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air melalui alat pernafasan. Nah, berikut adalah organ atau alat pernafasan pada manusia. Kalian coba dengarkan penjelasan dari Miss Gita saat Miss Gita menyebutkan organ atau alat pernafasan pada manusia dengan melihat gambarnya juga ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Organ atau alat pernafasan pada manusia yang pertama ada hidung dan juga mulut. Kemudian ada faring, kemudian ada laring, ada juga namanya trakea yang bentuknya seperti garis-garis ya, itu adalah trakea kita. Kemudian ada percabangan bronkus, dan yang bercabang, bronkus yang bercabang di kanan dan kiri kita sebut dengan bronkiolus. Kemudian kita masuk ke dalam paru-paru ya. Di dalam paru-paru itu ada percabangan kecil-kecil lagi di situ. Jika diperjelas, di dalamnya ada gelembung-gelembung udara. Nah, kita sebut dengan alveolus. Kemudian ada paru-paru sebelah kiri kalian. Itu kiri apa kanan ya? Itu sebelah kanan. Kemudian ada paru-paru sebelah kiri. Nah, di bawah paru-paru itu yang seperti garis melengkung disebut dengan diafragma. Nah, ini semua adalah organ atau alat pernafasan pada manusia. Oke, setelah kalian tahu nama organ pernafasan pada manusia, sekarang Miss Gita akan menjelaskan dari masing-masing fungsi organ pernafasan pada manusia. Ayo dengarkan baik-baik ya. Organ yang pertama yaitu ada hidung dan juga mulut. Nah, kita bernafas sering menggunakan hidung kita bukan? Nah, hidung merupakan saluran pertama yang di dalamnya terdapat konka. Konka adalah lekukan tulang yang terdapat banyak kapiler darahnya. Fungsi dari konka yaitu untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, di dalam hidung juga ada bulu-bulu atau rambut-rambut halus ya. Nah, fungsi dari rambut halus di dalam hidung kita adalah untuk menyaring kotoran yang juga terhirup oleh kita. Nah, kemudian fungsi dari organ setelah mulut dan hidung yaitu fungsi dari faring. Apa sih fungsi dari faring? Faring itu menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga berfungsi sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan yang akan masuk ke saluran pencernaan kita. Selanjutnya, setelah hidung, mulut, kemudian ada faring. Yang ketiga yaitu laring. Laring mempunyai fungsi utama yaitu menghasilkan suara dan sebagai tempat keluar masuknya udara. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan, ligamen, dan juga membran. Nah, pada laring terdapat tonjolan nih. Tonjolan ini akan terlihat jelas pada anak laki-laki atau laki-laki dewasa yang kita sebut dengan jangkun, epiglotis, dan juga pita suara. Ya,
kita masuk ke fungsi organ pernafasan yang keempat. Setelah hidung dan mulut, kemudian ada faring, laring, dan selanjutnya adalah trakea. Trakea atau batang tenggorokan merupakan saluran lanjutan dari laring. Trakea ini memiliki panjang antara 9 sampai 11 cm dan dibentuk oleh 16 sampai 20 cincin tulang rawan. Trakea berbentuk seperti huruf C. Tulang rawan pada trakea ini berfungsi mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Pada bagian dalam saluran dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel bersilia dan sel globet. Nah, silia-silia tersebut berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan kita. Yap, sekarang kita masuk ke organ pernafasan yang kelima. Setelah hidung dan mulut, ada faring, laring, kemudian ada trakea, dan yang kelima adalah bronkus. Bronkus atau cabang batang tenggorokan merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea. Bronkus memiliki struktur yang sama dengan trakea. Dan fungsi utama dari bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Setiap bronkus bermuara pada paru-paru. Bronkus sebelah kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus di sebelah kiri. Bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan dan bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Kita lanjut ya. Setelah hidung dan mulut, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, dan sekarang kita masuk ke namanya bronkeolus. Nah, bronkeolus ini adalah percabangan dari bronkus ya. Nah, fungsi dari bronkeolus adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, juga mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat bernafas. Nah, setelah bronkeolus apa lagi? Yuk kita cek lagi. Tadi kan mulai dari hidung dan mulut, kemudian faring, laring, trakea, ada bronkus, bronkeolus. Nah, kemudian yang ini adalah alveolus. Alveolus adalah yang percabangan yang ada di dalam paru-paru kita. Nah, di situ jika diperbesar ada gelembung-gelembung udara. Nah, fungsi dari alveolus adalah sebagai tempat pertukaran gas, yaitu pertukaran gas oksigen atau O2 dengan CO2 atau karbon dioksida. Dan organ selanjutnya setelah hidung dan mulut, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkeolus, dan ada alveolus. Selanjutnya adalah paru-paru. Nah, paru-paru itu merupakan organ pernafasan manusia yang pertama. Jadi, kita bernafas menggunakan paru-paru kita. Nah, bagaimana? Sudah jelas sekarang tentang organ dan alat pernafasan pada manusia? Mudah bukan? Sudah hafal kan apa saja sih alat atau organ pernafasan pada manusia? Oke, setelah kalian selesai mendengarkan penjelasan dari Miss kita tadi, ayo cek kembali pemahamanmu dengan cara tulis ya keterangan pada gambar berikut ini. Nah, tulis keterangannya sesuai dengan nomor dan juga garis yang sudah tertera ya. Di situ ada nomor 1 sampai 11. Silahkan kalian tulis jawaban kalian. Nah, jika kalian mengalami kesulitan dalam menuliskan keterangan di setiap nomor, kalian boleh putar kembali video Miss kita kali ini. Oke? Yap,
Selesai sudah pembahasan kali ini tentang organ dan alat pernafasan pada manusia. Bagaimana? Semoga video dari Miss kita kali ini bermanfaat buat kalian semuanya ya. Selama belajar di rumah. Terima kasih Miss kita ucapkan karena kalian sudah setia melihat video pembelajaran dari Miss kita dari awal sampai akhir. Jaga kesehatan kalian selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kelas Miss kita selanjutnya.